Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Permatasari, NIM 19026103. Kami berasal dari kelompok 6 mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Di sini kami akan membahas materi mengenai faktor-faktor kerusakan bahan perpustakaan dan cara pengelolaannya. Dan saya sendiri akan membahas mengenai faktor internal penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang mana faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam karakteristik bahan koleksi itu sendiri. Beberapa faktor penyebab kerusakan bahan pustaka yang pertama yaitu kualitas kertas dan penurunan warna pada kertas. Daya tahan kertas terhadap lingkungan sangatlah berpengaruh, maupun struktur dan karakteristik setiap komponen kertas berbeda-beda pula. Jika kualitas kertas rendah, maka akan menyebabkan kertas menjadi mudah rusak, mudah rapuh, mudah robek, mudah berubah warna, dan bernoda, serta berjamur. Yang kedua yaitu kandungan asam pada kertas sampul koleksi yang pada umumnya terbuat dari bahan karton. Jika kandungan asam pada karton tinggi, maka akan mempercepat reaksi hidrolisis, sehingga cepat pula terjadinya pelapukan pada sampul koleksi, dan akan berdampak juga pada pelapukan kertas. Faktor yang ketiga yaitu faktor usia dari kertas tersebut. Semakin lama suatu koleksi, maka semakin tua pula usia kertas pada koleksi, sehingga kekuatan pada kertas juga menurun. Dan yang terakhir yaitu faktor kualitas tinta. Jika kualitas tinta yang digunakan rendah, maka penyebab kualitas tulisan cepat memudar, sehingga pemustaka yang memakai tidak dapat memahami koleksi dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziko Dermawan, NIM 19026120. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor eksternal penyebab kerusakan pada bahan pustaka. Faktor eksternal ini yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti lingkungan, manusia, dan bencana alam. Faktor eksternal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu faktor lingkungan. Ada 2 unsur faktor lingkungan yang menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka. Yang pertama itu biologi. Unsur biologi ini disebabkan oleh faktor biota. Yang kedua unsur fisika. Unsur fisika ini kerusakan pada bahan pustaka disebabkan oleh debu, polusi udara, cahaya, dan kelembapan. Faktor yang kedua yaitu faktor manusia. Faktor manusia ini terkait dengan penanganan yang salah terhadap koleksi, baik yang dilakukan oleh pustakawan maupun pemustaka. Contohnya mengotori buku, belajar sambil makan, dan melipat halaman buku. Selain pustakawan dan pemustaka, ada pihak lain yang menjadi faktor kerusakan bahan pustaka yang berasal dari manusia, yaitu pihak yang bekerja di tempat fotokopi dan penjilidan koleksi. Faktor eksternal yang terakhir yaitu faktor bencana alam. Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka. Contohnya, yang pertama itu kebakaran. Kebakaran dapat mengakibatkan kerusakan pada buku dengan jumlah yang besar dan dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua yaitu banjir. Banjir dapat merusak buku dan menimbulkan noda-noda atau flek pada buku. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan cara penanggulangan kerusakan bahan pustaka secara faktor internal. Faktor internal dalam mengatasi kerusakan ialah dengan memberikan masukan kepada penerbit buku untuk menggunakan kertas dengan tinta yang berkualitas tinggi, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan bahan pustaka, dan juga dilakukan pemeliharaan agar bahan pustaka yang kita kerjakan tidak dapat mengalami kerusakan, awet, dan bisa dipakai lebih lama, serta bisa menjangkau lebih banyak pembaca
yang ada di perpustakaan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahmatunisa dengan NIM 190260085. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan kerusakan bahan pustaka dari faktor eksternal. Yang pertama, faktor lingkungan terdiri dari dua, yaitu biologis dan fisika. Cara pencegahan terhadap faktor biologisnya, yang pertama, melakukan pemeriksaan buku secara berkala. Yang kedua, melakukan pembersihan terhadap ruangan koleksi secara berkala. Yang ketiga, menyusun buku agar tidak rapat supaya ada sirkulasi udara. Yang keempat, menurunkan kelembaban udara. Yang kelima, melarang pengunjung membawa makanan dan minuman ke dalam ruang baca. Yang keenam, melakukan penyuntikan anti serangga. Yang ketujuh, melakukan fumigasi. Dan untuk faktor fisika, dari segi cahayanya, menghindari cahaya langsung dari matahari. Yang kedua ialah pencegahan terhadap suhu dengan mengatur temperatur dan kelembaban di ruangan dengan menggunakan AC. Yang kedua, faktor manusia. Cara pencegahannya ialah dengan memberikan bimbingan terhadap pemustaka terkait cara menjaga dan melestarikan bahan pustaka. Yang kedua, melarang pemustaka membawa makanan dan minuman ke ruang koleksi agar tidak datangnya serangga. Selanjutnya ialah faktor bencana. Kita memang tidak bisa mengetahui kapan akan terjadinya bencana, tetapi kita harus selalu antisipasi terhadap datangnya bencana tersebut. Cara pencegahannya, yang pertama, melakukan pemeriksaan kabel listrik secara berkala. Yang kedua, memisahkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Yang ketiga, memasang alarm kebakaran. Yang keempat, menyediakan peralatan pemadam kebakaran. Dan yang kelima, melarang pengunjung perpustakaan merokok di dalam ruangan perpustakaan. Nah, teman-teman, sekian pembahasan faktor-faktor kerusakan bahan pustaka dan cara pencegahannya dari kami kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.